Dulu, ia adalah wanita yang selalu setia, seorang istri yang mencintai tanpa syarat. Tapi cintanya tak pernah cukup bagi suaminya. Dengan mudah, sang suami meninggalkannya, mencari kehidupan yang ia anggap lebih baik. Namun, waktu mengubah segalanya. Wanita yang dulu ia tinggalkan kini bangkit, menjadi lebih cantik, lebih kuat, lebih sukses. Dan saat ia ingin kembali, semuanya sudah terlambat. Penyesalan seorang suami, kisah yang menghantui selamanya. Sebuah kisah tentang cinta yang disia-siakan, dan penyesalan yang tak berujung. Jangan lewatkan kisah selengkapnya. Tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan episode terbaru. Faris duduk di sofa rumah kontrakannya yang sempit, memandangi foto pernikahannya dengan Aira yang sudah mulai pudar warnanya. Ia menghela napas panjang, mengingat hari-hari ketika ia memutuskan untuk meninggalkan wanita yang pernah menjadi istrinya. Dulu, ia menganggap Aira terlalu sederhana, tidak cukup cantik untuk berdampingan dengannya, dan tidak memiliki harta yang bisa membuat hidup mereka lebih mudah. Ia ingin kehidupan yang lebih baik, lebih mewah, dan lebih indah. Maka, tanpa berpikir panjang, ia memilih meninggalkan Aira dan menikahi wanita lain yang ia anggap lebih baik. Namun, keputusan itu kini terasa seperti kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dulu, ia yakin bahwa kebahagiaan hanya bisa ditemukan dalam kecantikan dan kekayaan. Ia meninggalkan Aira tanpa beban, berpikir bahwa wanita itu tidak akan pernah bisa hidup tanpanya. Tapi kenyataan berkata lain, hidupnya setelah menikah lagi justru dipenuhi masalah. Istrinya yang baru ternyata bukanlah wanita yang lembut dan penuh kasih seperti Aira. Ia egois, hanya peduli pada uang, dan selalu menuntut lebih. Faris yang dulu berharap kehidupan yang lebih baik justru terjebak dalam neraka pernikahan yang penuh konflik dan penderitaan. Setiap hari, ia merasa semakin menyesal telah meninggalkan Aira. Suatu hari, tanpa sengaja, Faris melihat sebuah berita tentang seorang pengusaha wanita sukses yang tengah diwawancarai di televisi. Mata dan hatinya langsung terkejut ketika melihat wajah wanita itu. Aira, wanita yang dulu ia tinggalkan kini telah berubah. Ia tampil begitu cantik, elegan, dan penuh percaya diri. Rambut panjangnya yang dulu sering diikat sederhana, kini tergerai indah dengan sentuhan profesional. Pakaiannya anggun, penuh wibawa, dan ia berbicara dengan begitu cerdas. Faris terdiam, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Bagaimana bisa wanita yang dulu ia anggap tidak berharga kini berdiri di puncak kesuksesan? Penyesalan mulai menghantam hatinya dengan keras. Faris tidak bisa mengalihkan pandangannya dari layar televisi. Wajah Aira yang dulu tampak sederhana kini bersinar dengan kecantikan yang luar biasa. Senyum percaya diri menghiasi wajahnya, seolah dunia ada di genggamannya. Hatinya terasa mencelos. Ia ingat betul bagaimana dulu ia selalu meremehkan Aira, menganggapnya tidak akan pernah bisa sukses tanpa dirinya. Namun, kenyataannya justru berbanding terbalik. Aira kini adalah seorang pengusaha terkenal, seorang wanita kuat yang tak lagi membutuhkan dirinya. Di dalam benaknya, bayangan masa lalu mulai kembali. Ia teringat saat ia dengan mudahnya menceraikan Aira, tak peduli dengan tangisan dan kesedihan yang tergambar di wajah wanita itu. Faris menganggap perpisahan mereka hanyalah bagian dari takdir yang lebih baik untuknya. Saat itu, ia merasa puas telah memilih wanita yang lebih cantik dan kaya sebagai pengganti Aira. Tapi kebahagiaan yang ia impikan ternyata hanya bertahan sebentar. Pernikahan keduanya berantakan, penuh dengan perselisihan, tuntutan, dan ketidakpuasan. Sekarang, ia sadar bahwa ia telah menukar berlian dengan batu biasa. Perasaan bersalah dan menyesal mulai menyelimuti hatinya. Bagaimana bisa ia begitu bodoh meninggalkan wanita yang begitu mencintainya? Bagaimana bisa ia memilih seseorang yang hanya mementingkan harta daripada cinta sejati yang dulu dimilikinya bersama Aira? Ingin rasanya ia bertemu kembali dengan Aira, meminta maaf, dan mungkin berharap masih ada tempat untuknya di hati wanita itu. Namun, melihat bagaimana Aira sekarang, ia tahu bahwa hidupnya sudah berubah. Aira sudah berada di dunia yang berbeda, dunia yang mungkin tidak lagi menyisakan ruang untuk seseorang sepertinya. Faris tidak bisa mengusir wajah Aira dari pikirannya. Setiap kali ia mencoba fokus pada pekerjaannya,
Bayangan wanita itu kembali mengusik benaknya. Ia bahkan mencari informasi tentang Aira di internet. Dari berbagai artikel yang ia baca, Aira kini adalah pemilik sebuah perusahaan mode ternama. Namanya sering muncul dalam berita bisnis, dan ia dikenal sebagai sosok wanita tangguh yang menginspirasi banyak orang. Faris mengusap wajahnya dengan frustasi. Dulu, ia tak pernah menyangka bahwa wanita yang pernah ia hina sebagai biasa saja, akan berubah menjadi seseorang yang begitu luar biasa. Hati Faris semakin diliputi penyesalan saat ia mengingat momen-momen bersama Aira. Ia ingat saat Aira selalu menyiapkan makanan untuknya dengan penuh cinta, meskipun mereka hidup sederhana. Ia ingat bagaimana Aira selalu tersenyum meskipun ia sering meremehkannya. Ia bahkan ingat malam ketika Aira menangis setelah ia mengajukan cerai. Kamu akan menyesal, Faris, kata Aira saat itu. Faris hanya tertawa sinis, berpikir bahwa ia tidak akan pernah merindukan wanita seperti Aira. Namun sekarang, kata-kata itu bergema di kepalanya seperti kutukan. Faris semakin tenggelam dalam pikirannya. Ia mulai bertanya-tanya apakah Aira masih mengingatnya. Apakah Aira pernah merindukannya? Seperti dirinya yang kini merindukan wanita itu. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dan mencoba mencari kontak Aira, tapi tidak menemukannya. Tentu saja, sudah bertahun-tahun sejak mereka berpisah. Dengan putus asa, ia membuka media sosial, mencari akun Aira. Saat ia menemukan akun wanita itu, hatinya kembali mencelos. Aira terlihat bahagia di setiap foto. Tidak ada sedikit pun tanda bahwa ia masih menyimpan luka dari masa lalu mereka. Faris merasa semakin terpuruk. Bagi Aira, mungkin ia hanyalah bagian dari masa lalu yang tak lagi berarti. Faris masih tenggelam dalam pikirannya ketika seorang teman lamanya menghubungi dan mengajaknya menghadiri acara bisnis. Awalnya, ia ragu untuk datang. Namun, setelah mengetahui bahwa acara itu dihadiri oleh para pengusaha sukses, ia berpikir bahwa mungkin ini adalah kesempatan untuk mencari koneksi baru dan, siapa tahu, bertemu seseorang yang bisa membantunya keluar dari keterpurukan. Dengan setelan jas lamanya, ia datang ke acara tersebut tanpa ekspektasi tinggi, hanya berharap bisa mendapatkan sesuatu yang berguna untuk hidupnya yang kini terasa kacau. Namun, dunia seakan mempermainkannya. Di tengah acara, matanya membelalak saat melihat sosok yang berdiri di atas panggung untuk memberikan pidato. Aira, wanita itu terlihat begitu anggun dalam balutan gaun elegan, berbicara dengan percaya diri dan wibawa yang memukau seluruh ruangan. Semua orang mendengarkannya dengan penuh perhatian, termasuk Faris yang kini tak bisa berkedip. Ia tak pernah melihat Aira seperti ini sebelumnya, begitu kuat, begitu berkelas. Hatinya berdegup kencang. Campuran antara kekaguman dan penyesalan yang semakin menyesakkan dadanya. Setelah pidatonya selesai, Aira turun dari panggung dan mulai berbincang dengan beberapa tamu undangan. Faris merasa gugup, tapi ia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk berbicara dengannya. Dengan langkah ragu, ia mendekati Aira. Ketika mata mereka akhirnya bertemu, waktu seakan berhenti. Aira menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyum yang sulit ditebak artinya. Faris, sapanya. Suaranya begitu tenang, tanpa sedikit pun emosi yang menunjukkan bahwa ia masih menyimpan luka dari masa lalu mereka. Faris, yang biasanya penuh percaya diri, kini merasa lidahnya keluh. Ini adalah saat yang telah lama ia tunggu. Tapi entah kenapa, kata-kata sulit keluar dari mulutnya. Faris menelan ludah, berusaha merangkai kata-kata yang tepat. Namun, melihat Aira dari dekat, ia semakin merasa kecil. Dulu, ia mengenal Aira sebagai wanita sederhana yang selalu tunduk padanya. Tapi wanita yang kini berdiri di hadapannya berbeda. Aira memancarkan aura kepercayaan diri yang luar biasa. Dan tatapan matanya bukan lagi tatapan wanita yang tersakiti, melainkan seseorang yang telah bangkit dan tidak lagi melihat ke belakang. Aira, sudah lama sekali. Akhirnya Faris bersuara. Meskipun suaranya terdengar lebih pelan dari yang ia harapkan. Aira tersenyum tipis, tetapi senyum itu terasa begitu jauh. Ya, sudah lama. Jawabnya dengan nada netral. Tidak ada amarah, tidak ada kepedihan, tidak ada kerinduan.
Hanya ketenangan yang membuat Faris semakin sadar bahwa ia mungkin sudah tidak lagi berarti bagi wanita ini. Ia ingin bertanya banyak hal. Bagaimana Aira bisa menjadi seperti ini? Apakah ia pernah merindukannya? Dan apakah ia masih menyimpan sedikit perasaan untuknya? Tapi saat melihat bagaimana Aira dengan mudah berbicara dengannya seolah mereka hanya kenalan biasa, Faris tahu bahwa ia telah tertinggal jauh. "Apa kabar?" tanya Aira sopan. Seperti seseorang yang menanyakan kabar kenalan lama yang sudah lama tidak ditemui. Faris tersenyum kecut. Baik, bohongnya. Ia tidak ingin Aira tahu betapa hancurnya hidupnya setelah meninggalkannya. Namun, melihat Aira yang kini begitu bahagia, ia sadar bahwa kebenaran tetaplah kebenaran. Dirinya yang dulu meninggalkan Aira dengan harapan akan kehidupan yang lebih baik, justru berakhir dengan kehancuran. Sementara Aira, yang dulu ia remehkan, kini telah menjadi wanita yang jauh lebih hebat dari yang pernah ia bayangkan. Faris ingin berbicara lebih lama, tetapi Aira tampak sibuk. Setelah percakapan singkat mereka, seorang pria mendekati Aira dan berbicara dengan akrab. Faris mengamati pria itu, tampan, berpenampilan berkelas, dan jelas merupakan seseorang yang memiliki status yang sama dengan Aira. Mereka tertawa bersama, dan tanpa perlu bertanya, Faris tahu bahwa pria itu mungkin adalah seseorang yang lebih berarti bagi Aira saat ini. Dadanya terasa sesak. Dulu, Aira adalah miliknya. Tapi sekarang ia hanyalah seorang asing yang hanya bisa melihat dari kejauhan. Aira menoleh ke arahnya sebentar, memberikan senyum kecil sebelum kembali berbincang dengan pria itu. Faris merasa dunianya semakin hancur. Ia ingin mengatakan sesuatu, meminta maaf, mengakui penyesalannya, atau bahkan meminta kesempatan kedua. Tapi bagaimana mungkin ia melakukan itu ketika Aira sudah terlihat begitu bahagia tanpa dirinya? Ia tahu bahwa pertemuan ini bukan awal dari cerita baru mereka, melainkan sebuah pengingat bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang begitu berharga. Tanpa menunggu lebih lama, Faris memutuskan untuk pergi. Ia berjalan keluar dari acara itu dengan langkah berat, kepalanya tertunduk. Penyesalan yang selama ini menghantuinya kini semakin dalam. Ia telah membuat kesalahan besar, dan tidak ada jalan untuk kembali. Aira telah melangkah maju, dan ia hanya bisa melihat dari bayang-bayang masa lalu. Faris berjalan tanpa arah di trotoar kota yang mulai sepi. Angin malam berhembus dingin, tetapi yang lebih menusuk adalah rasa sakit di hatinya. Ia masih tidak bisa percaya bahwa wanita yang dulu ia tinggalkan kini begitu jauh dari genggamannya. Dulu, ia berpikir Aira tidak akan pernah bisa hidup tanpa dirinya, tapi kenyataan justru berkata sebaliknya. Aira bangkit, menjadi lebih kuat, lebih cantik, dan lebih sukses. Sementara dirinya, ia hanyalah pria yang kini terjebak dalam penyesalan. Setibanya di rumah, ia menatap cermin lama-lama. Wajahnya terlihat lelah. Jauh berbeda dari dulu ketika ia merasa sebagai pria paling beruntung yang bisa memilih wanita manapun yang ia inginkan. Sekarang, ia sadar bahwa kesombongannya telah menghancurkannya sendiri. Ia membuka ponselnya, kembali mencari akun Aira di media sosial. Setiap foto yang ia lihat membuat dadanya semakin sesak. Aira tersenyum bahagia, menghadiri acara-acara penting, bepergian ke berbagai tempat mewah. Tidak ada sedikit pun tanda bahwa ia masih menyimpan kepedihan dari masa lalu mereka. Dengan tangan gemetar, ia menulis pesan. Aira, aku ingin bicara. Aku menyesal. Namun, sebelum ia sempat mengirimnya, ia ragu. Apakah Aira masih peduli? Apakah ia masih mengingatnya? Atau justru ia hanya akan dianggap sebagai bayangan dari masa lalu yang tak lagi berarti? Dengan berat hati, ia menghapus pesan itu dan meletakkan ponselnya. Ia tahu bahwa kata-kata saja tidak akan cukup untuk menghapus kesalahan yang telah ia lakukan. Tapi tetap saja, hatinya berharap, meskipun kecil, bahwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Hari-hari berlalu, tetapi pikiran Faris terus dipenuhi oleh Aira. Setiap pagi, ia terbangun dengan perasaan kosong, menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang begitu berharga. Ia mulai mencari cara untuk mendekati Aira lagi, berharap masih ada celah kecil di hatinya untuknya. Dengan segala informasi yang ia temukan di internet, ia mengetahui bahwa Aira sering mengunjungi sebuah kafe mewah di pusat kota.
Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk datang ke sana, berharap bisa bertemu dengannya secara kebetulan. Saat tiba di kafe itu, Faris merasa gugup. Ia memilih meja di sudut, menunggu dengan harapan Aira akan muncul. Setelah 1 jam berlalu, akhirnya ia melihat sosok wanita itu memasuki kafe dengan anggun. Hatinya langsung berdegup kencang. Namun, harapannya segera hancur ketika ia melihat seorang pria yang datang bersama Aira, pria yang sama yang bersamanya di acara bisnis. Mereka terlihat akrab, berbicara dengan nyaman, dan Aira tampak begitu bahagia di sisinya. Faris meremas gelas kopinya dengan erat. Ia ingin menghampiri Aira, ingin mengatakan betapa menyesalnya ia, tapi melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah wanita itu, ia ragu. Apakah ia masih memiliki tempat di hati Aira? Atau apakah ia hanya akan menjadi gangguan bagi hidupnya yang kini jauh lebih baik tanpa dirinya? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Faris merasa benar-benar takut. Takut bahwa ia telah kehilangan Aira selamanya. Faris menatap Aira dari kejauhan. Hatinya semakin hancur melihat wanita itu tertawa lepas bersama pria di hadapannya. Senyum yang dulu hanya miliknya kini diberikan kepada orang lain. Ia ingin menghampiri, ingin mengatakan sesuatu, tapi kakinya terasa berat. Ia sadar, dunia Aira kini berbeda dari dunianya. Wanita itu sudah bahagia, sementara ia masih terperangkap dalam bayangan masa lalu yang menyakitkan. Setelah beberapa menit duduk dalam kegelisahan, Faris akhirnya menguatkan hatinya. Ia berdiri dan berjalan mendekati meja Aira. Aira, panggilnya pelan. Aira menoleh, sedikit terkejut, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kebencian atau kesedihan. Faris, jawabnya dengan nada netral. Pria di sebelahnya hanya diam, seolah mengerti bahwa ada cerita lama di antara mereka. Aku bisa bicara sebentar, tanya Faris dengan suara bergetar. Aira menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Tentu, ia berdiri, mengisyaratkan kepada pria di sampingnya bahwa ia akan kembali. Mereka melangkah keluar kafe, meninggalkan pria itu sendirian. Faris merasa, dadanya sesak. Ini adalah momen yang ia tunggu. Kesempatan untuk mengungkapkan semua penyesalan yang selama ini menghantuinya. Tapi ketika ia menatap Aira yang kini begitu berbeda, ia tahu bahwa kata-kata saja mungkin tidak akan cukup untuk mengubah segalanya. Faris menatap Aira yang kini berdiri di hadapannya. Wanita itu tampak begitu tenang. Tidak ada jejak luka dari masa lalu di matanya. Sebaliknya, justru Faris yang merasa seperti seseorang yang tersesat, tidak tahu harus mulai dari mana. Ia menghela napas, berusaha mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apa yang selama ini mengganggu pikirannya. Aira, aku menyesal, ucapnya lirik. Kata-kata itu terasa begitu kecil dibandingkan dengan besarnya kesalahan yang telah ia lakukan. Aira tetap diam, membiarkan Faris melanjutkan. Aku bodoh. Aku meninggalkanmu karena aku pikir aku bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Tapi kenyataannya, aku justru kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku. Lanjutnya dengan suara penuh penyesalan. Ia berharap Aira akan menunjukkan sedikit reaksi, sedikit tanda bahwa hatinya masih bisa dijangkau. Tapi wanita itu tetap tenang, seolah apa yang ia katakan bukan lagi sesuatu yang penting baginya. Aira tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tetapi senyum yang penuh pengertian. Faris, aku sudah melewati semua itu. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, katanya dengan lembut. Tapi memaafkan bukan berarti aku ingin mengulang masa lalu. Aku sudah menemukan kebahagiaan baru, dan aku tidak ingin kembali ke tempat di mana aku pernah merasa tidak cukup baik. Faris terdiam. Dadanya terasa semakin sesak. Ia tahu bahwa Aira telah benar-benar melepaskannya. Kata, menyesal, yang ia ucapkan sudah tidak lagi berarti. Ia datang terlambat, terlalu terlambat. Faris menatap Aira dengan mata yang mulai memerah. Hatinya terasa hancur mendengar kata-kata wanita itu. Ia berharap ada sedikit celah, sedikit harapan bahwa ia masih bisa kembali ke kehidupannya. Tapi kenyataan berkata lain. Aira telah melangkah jauh ke depan, sementara ia masih terjebak di masa lalu. Jadi, tidak ada kesempatan lagi untukku. Tanyanya pelan, hampir berbisik. Aira tersenyum lembut, tetapi tatapannya tetap tegas. Faris, aku sudah melewati begitu banyak hal sejak kita berpisah.
Aku belajar bahwa kebahagiaanku tidak bergantung pada siapapun, termasuk kamu. Kata-katanya menusuk hati Faris lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Dulu, aku mungkin akan memberikan kesempatan kedua. Tapi sekarang, aku tidak ingin mengulang luka yang sama. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Faris menggigit bibirnya, mencoba menahan emosinya. Ia ingin berdebat, ingin mengatakan bahwa ia bisa berubah, bahwa ia bisa menjadi pria yang lebih baik untuk Aira. Tapi ia tahu bahwa semua itu sia-sia. Aira sudah tidak lagi melihatnya sebagai bagian dari hidupnya. Dengan berat hati, ia mengangguk pelan. Aku mengerti, katanya, meskipun hatinya menolak untuk menerima kenyataan itu. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tak tergantikan, sesuatu yang dulu ia miliki, tetapi ia sia-siakan. Faris berdiri diam, menatap Aira yang kini tampak begitu kuat dan tak tergoyahkan. Dulu, ia berpikir bahwa ia adalah pusat dunia Aira, bahwa wanita itu tidak akan bisa hidup tanpanya. Namun, kenyataan yang ada di hadapannya sekarang justru sebaliknya. Aira sudah melangkah jauh, tanpa menoleh ke belakang. Perasaan menyesal semakin menghantam dadanya. Ia ingin meminta waktu lebih lama, ingin memperbaiki semuanya. Tetapi ia tahu bahwa tidak ada gunanya memohon sesuatu yang sudah tidak bisa kembali. Aira menarik napas dalam, lalu berkata dengan lembut, "Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu juga, Faris. Hidup tidak akan berhenti hanya karena penyesalan. Kamu masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri." Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi bagi Faris, itu seperti pukulan telak. Ia tahu bahwa Aira benar. Hidupnya tidak bisa hanya dihabiskan dengan menyesali masa lalu. Namun, rasa sakit kehilangan sesuatu yang begitu berharga tetap tak bisa ia hindari. Faris menatap Aira untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Terima kasih, Aira," ucapnya. Meskipun hatinya terasa berat, Aira tersenyum, lalu berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Faris sendirian dalam kesunyian. Ia menatap punggung wanita itu semakin menjauh, menyadari bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Tidak ada kesempatan kedua, tidak ada pengulangan. Aira telah menemukan jalannya sendiri, dan ia harus menerima kenyataan bahwa ia bukan lagi bagian dari cerita itu. Faris tetap berdiri di tempatnya, menatap punggung Aira yang semakin jauh hingga akhirnya menghilang di antara keramaian kota. Dadanya terasa begitu kosong, seakan seluruh harapannya telah pergi bersama langkah wanita itu. Ia ingin mengejarnya, ingin mengatakan bahwa ia akan berusaha menjadi pria yang lebih baik. Tapi apa gunanya? Aira sudah membuat keputusan, dan Faris tidak bisa mengubahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kehilangan yang benar-benar menyakitkan. Dengan langkah gontai, Faris berjalan tanpa arah. Bayangan kebersamaannya dengan Aira dulu terus berputar di kepalanya. Tawa lembutnya, perhatian kecil yang selalu ia abaikan. Cinta yang pernah begitu besar tapi ia sia-siakan. Sekarang, semua itu hanya tinggal kenangan. Ia ingin kembali ke masa lalu dan memperbaiki segalanya. Tetapi waktu tidak akan pernah berputar ke belakang. Yang ada hanyalah dirinya yang harus menerima akibat dari kesalahannya sendiri. Malam semakin larut, dan Faris akhirnya tiba di rumahnya. Ia menatap sekeliling, menyadari betapa sepinya hidupnya sekarang. Tidak ada lagi seseorang yang menunggunya pulang. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu pernah ia abaikan. Ia duduk di sofa, menatap ponselnya yang masih memperlihatkan foto-foto Aira di media sosial. Hatinya semakin hancur. Aira telah melangkah maju dengan kehidupan barunya, sementara ia masih terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Faris menghabiskan malam itu dengan bergulat dalam pikirannya sendiri. Ia mencoba tidur, tetapi bayangan Aira terus menghantuinya. Hatinya dipenuhi oleh penyesalan yang tak kunjung mereda. Betapa bodohnya ia dulu, meninggalkan wanita yang tulus mencintainya demi sesuatu yang semu. Kini, ketika ia ingin kembali, semuanya sudah terlambat. Tidak ada jalan untuk mengubah masa lalu. Ia hanya bisa menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan Aira selamanya. Keesokan paginya, ia duduk termenung di balkon apartemennya yang sunyi. Pikirannya melayang jauh, mencoba mencari cara untuk bangkit dari keterpurukan.
Ia sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Ia harus menerima kenyataan bahwa Aira sudah bahagia tanpa dirinya. Tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Apakah ia akan terus terjebak dalam kesedihan ini? Atau apakah ia akan mencoba memperbaiki hidupnya? Bukan untuk kembali kepada Aira, tetapi untuk dirinya sendiri. Dengan napas panjang, Faris memutuskan bahwa ia harus berubah. Tidak ada gunanya terus meratapi sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Ia harus belajar dari kesalahannya, harus menemukan jalannya sendiri. Meskipun hatinya masih terasa berat, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari penyesalan ini adalah dengan melangkah maju. Aira sudah menemukan kebahagiaannya, dan sekarang giliran dirinya untuk mencari arti baru dalam hidupnya. Hari-hari berlalu, dan meskipun rasa penyesalan masih melekat di hati Faris, ia mulai menerima kenyataan. Ia tak lagi mencari Aira, tak lagi berharap untuk kembali ke masa lalu. Sebaliknya, ia mulai memperbaiki hidupnya. Ia kembali bekerja lebih giat, mengembangkan bisnis kecil yang dulu ia abaikan, dan mulai menemukan tujuan baru. Meskipun semuanya terasa sulit, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara agar ia tidak terus terjebak dalam kesedihan yang ia ciptakan sendiri. Suatu hari, ketika sedang berjalan di taman kota, Faris melihat sepasang kekasih duduk di bangku, tertawa bahagia. Pemandangan itu mengingatkannya pada masa-masa ketika ia dan Aira dulu masih bersama. Namun, kali ini, ia tidak merasa sakit lagi. Ia hanya tersenyum kecil, menyadari bahwa cinta memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kadang, seseorang harus kehilangan sesuatu yang berharga untuk menyadari betapa pentingnya itu. Ia telah belajar dari kesalahannya, dan meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, ia bisa memastikan bahwa ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Faris menghela napas panjang, menatap langit sore yang mulai berubah warna. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, ia akan terus melangkah. Ia akan hidup dengan lebih baik, bukan karena berharap Aira akan kembali, tetapi karena ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Dengan langkah yang lebih ringan, ia meninggalkan taman itu, membawa harapan baru dalam dirinya. Mungkin, suatu hari nanti, ia juga akan menemukan kebahagiaannya sendiri. Hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua. Kadang, kita baru menyadari sesuatu yang berharga setelah kehilangannya, dan saat ingin kembali, semuanya sudah terlambat. Aira telah menemukan kebahagiaannya, bukan dengan pria yang dulu ia cintai, tetapi dengan dirinya sendiri. Dan Faris, ia harus belajar menerima kenyataan, bahwa tidak semua kesalahan bisa diperbaiki, tidak semua yang pergi bisa kembali. Hargai yang mencintaimu, sebelum penyesalan menjadi cerita yang tak bisa diubah. Jangan sampai kamu mengalami kisah seperti ini. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.